Pertanyaan yang pertama, apa bedanya pemimpin yang berhukum dengan hukum Allah dengan pemerintahan saat ini? Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemimpin yang berhukum dengan hukum Allah, itulah idealnya pemimpin. Jadi pemimpin yang berhukum dengan hukum Allah, itu adalah idealnya pemimpin. Adapun pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, itulah yang diajarkan di dalam kitab ini. Bagaimana sikap kita terhadap mereka. Kan tadi dijelaskan ya, bahwa mereka itu berhati seton tapi pada badan manusia. Artinya manusia yang berhati seton. Kalau berhati setan itu menjalankan hukum Allah atau tidak? Tidak. Maka kewajiban kita disuruh memberontak atau sabar? Sabar. Kita boleh mencaci maki atau tidak? Tidak. Kita boleh memberontak atau tidak? Tidak. Kalau tidak, maka ikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Jadi sekarang ini mereka mesti alasannya, bukan dalil ya, dalihnya pemerintah sekarang ini tidak baik. Maka kalau tidak baik, ayo diterapkan sebagaimana hadis-hadis Nabi SAW. Begitu. Terus kalau kita tidak mau menerapkan hadis, pendapat siapa yang diikuti? Kalau tidak mengikuti hadis, dia berpendapat, saya juga berhak untuk berpendapat, kan begitu. Nah sekarang ini mereka maunya pendapatnya yang dipakai, tapi pendapatnya Muhammad Yusron, Kiai Muhammad Moloyan Al-Bolawi, Ustadz Abdullah Amin, Ustadz Ahmad Qadhi, tidak mau dia mengikutinya. Harusnya kan kalau 50-50, ikuti pendapat gurumu atau pemimpinmu, juga ikuti pendapat saya juga, kan begitu harusnya. Tapi kita tidak berpendapat dengan pendapat pribadi. Kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman As-Salafus Saleh. Jelas ya? Jadi justru mereka tuh terkena hadis-hadis tadi. Disuruh bersabar, tidak bersabar. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, Man kariha min amirihi syai'an, barang siapa yang membenci sesuatu yang ada pada diri amirnya atau pemimpinnya, falyasbir, hendaknya bersabar. Itu petunjuk dari Nabi SAW. Insyaallah akan kita kaji nanti. Ini nanti ya kalau sudah masuk bab dalil saja, dikau kupas satu persatu dalilnya. Enak ya nanti kita ya. Antum akan tahu, oh ternyata selama ini saya salah. Ya, selama ini saya salah. Baik, silakan ada pertanyaan lagi? Baik, selanjutnya Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang Silakan. hadis perintah taat walaupun harta kita diambil oleh pemerintah. Namun ada hadis tentang perintah melawan ketika hak atau harta kita diambil. Mohon penjelasan atas kedua hadis tersebut. Jazakallahu khairan. Kedua hadis itu tidak saling bertentangan, karena yang satu jika yang mengambil pemerintah, yang satu suruh melawan kalau yang mengambil perampok, beda kan? Nah, beda pemerintah dengan perampok. Walaupun sama-sama mengambil dengan cara yang tidak baik, tapi konteksnya berbeda. Nanti akan datang lagi penjelasan. Kalau pemberian itu yang memberi orang tua boleh narik lagi. Tapi kalau kita tidak boleh. Misalnya saya memberi kepada santri saya, itu saya tidak boleh menarik lagi pemberian saya. Ya. Tapi kalau saya memberi kepada anak saya boleh menarik lagi. Sama-sama menarik pemberian, yang satu boleh, yang satu tidak boleh. Makanya ngaji ya. Jangan ikut dai-dai penyesat ya. Ikut Al-Quran dan Sunnah, ikut pengajian. Insya Allah kalau sering ikut pengajian, itu bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jelas? Nanti dikaji insya Allah, sabar aja. Ya, Belanda masih jauh. Ya, Belanda masih di negerinya sana. Sabar insya Allah ya. Silakan. Pertanyaan berikutnya ada? Ada. Berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mudahkan urusan antum. Amin. Semoga Allah juga memudahkan urusan seluruh kaum muslimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Afwan, ada yang bilang kalau daripada uang buat umroh maka lebih baik untuk bantu Palestina. Itu bagaimana Ustadz? Ya, dilihat kondisinya. Kalau umroh pertama ya tidak, lebih baik untuk umroh.
Tapi kalau umroh yang kedua, boleh dikatakan lebih baik untuk bantu saudara kita di Palestina. Karena umroh pertama hukumnya apa? Wajib. Kalau umroh kedua hukumnya apa? Sunnah. Sunnah umroh kedua dengan sunnah membantu Palestina lebih besar Palestina karena menyangkut kaum muslimin keselamatan nyawa mereka di sana, mereka tidak bisa makan dan seterusnya. Tapi kalau untuk umroh pertama, maka lebih baik umroh pertama. Dan ini banyak kaum muslimin sudah ngaji lama loh tidak paham. Dikiranya umroh itu sunnah, umroh itu wajib tapi bukan rukun. Kalau haji wajib dan rukun Islam. Tolong dibedakan ini supaya kita paham. Kalau haji rukun Islam. Makanya panjenengan kalau sudah punya uang segera berangkat umroh walaupun belum daftar haji. Karena umroh juga wajib hukumnya. Nanti kalau sudah punya uang lagi daftar haji. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah paham ya insya Allah ya? Ya. Baik, selanjutnya. Insya Allah teman-teman jamaah sekalian, hari Kamis insya Allah pas kajian Ustaz Abdul Hamid silakan bawa uang secukupnya. Nanti untuk Palestina, nanti kita kirim untuk Palestina ya. Tadi Tirmidzi hari Kamis saja, kalau sekarang belum siap mungkin ya, hari Kamis. Jadi tidak harus banyak-banyak, 10.000, 15.000, nanti dikumpulkan, nanti insya Allah kita salurkan untuk saudara kita di Palestina, insya Allah ta'ala. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah menjaga jenengan dan keluarga. Dan semoga Allah juga menjaga seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ustadz Afwan mau tanya, bolehkah ikut demo turun ke jalan membela Palestina? Tidak boleh. Membela Palestina wajib tapi bukan dengan demo. Membela Palestina wajib, tapi bukan dengan cara yang diharamkan Allah, titik. Tidak ada komanya saya nggak pakai koma saya. Ya, jadi membela Palestina, ingat loh, nanti Yusron dilolok nih, membela Palestina wajib. Tapi caranya harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma jelas? Iya, demikian. Baik, selanjutnya bagaimana jika kita memboikot produk Yahudi? Apakah dibenarkan? Kalau pemerintah dan MUI mengeluarkan fatwa, maka kita ikut. Adapun kita tidak beli produk mereka, lebih bagus kalau saya. Lah produk nasional banyak. Antum tidak mau beli produk nasional. Ya, produk Indonesia ini kalau antum beli minimal antum membantu buruh dan karyawan mendapatkan penghasilan. Beli produk Indonesia. Kenapa? Beli produk-produk yang jelas-jelas milik mereka. Ya. Jadi jelas ya. Kalau seruan datang dari Presiden dan MUI, insya Allah kita ikuti. Tapi kalau kita tidak beli, lebih bagus tidak beli. Ya. Beli produk Indonesia apa? Jemblem, Nogosari, ya toh? Lemet, apalagi gedok, kan gitu. Bakso, pecel tumpang, pecel dan pecel apa punten dan seterusnya, produk nasional enak, masya Allah sehat, loh iya, antum tidak tahu itu produknya campur babi apa tidak kan tidak tahu kita, produknya campur apa itu tidak tahu, itu apa kemasannya itu bahaya atau tidak loh, banyak sekarang kemasan produk itu bahaya loh itu, plastiknya itu daur ulang yang keberapa bahaya, mendingan produk yang dibungkus dibungkus daun pisang gitu. Ya, sehat walafiat. Antum kalau pagi-pagi cari itu yang jualan di pinggir-pinggir jalan itu. Jualan nasi bakar itu, dibungkus daun pisang. Oh, enak itu, dalamnya ada yang ikan, ada yang ayam, macam-macam. Beli di warung kita BUMP Cak Di, ya, ini. Biar laris, beli baksonya Cak Di itu, makan di situ. Ya, insya Allah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, silahkan. Ada pertanyaan lagi? Ada, Ustaz. Ya. Selanjutnya, apa hukum menggunakan HP bagi santri dan bagaimana jika ada santri lalai dalam sholat karena HP? Jazakumullah khairan, Ustaz. Tayyib. Hukum menggunakan HP boleh selama dipakai secara bijak, bukan untuk keburukan. Itu tidak melulu hanya santri, ya orang tuanya juga, ustadznya juga. Makanya di At-Tirmidzi, HP tidak diharamkan untuk santri. Kalau diharamkan harus semua diharamkan. Berarti bapak-bapak kalau ngaji sini nggak boleh bawa HP semuanya. Nanti kalau bannya gembos di jalan bingung itu ngebel sopo ya. Jadi tidak boleh bawa HP. Ustadz juga tidak boleh bawa HP. Jadi selama ngajar di Tirmidzi dari jam 7 sampai jam 12 nggak boleh bawa HP semuanya. Kalau diterapkan begitu, makanya saya justru mengajari santri di sini. Ini terapi ini. Mudah-mudahan santri sampai SMA tok gila HP. Nanti perguruan tinggi gila ilmu. Itu terapi saya. Tidak seperti sekarang.
Wis ustad dolanan game. Nah ini, karena SMP SMA-nya tidak diterapi dia. SMP SMA-nya diketati di penjara suci dia. Ya itu. Makanya di sini bukan penjara ini. Ini rumah masa depan pesantren kita ini. Rumah kedua bagi santri. Makanya di sini saya terapkan ustadz tidak boleh membentak-bentak, tidak boleh gampang marah. Kalau terlanjur bentak dan marah, mohon maaf kepada santri. Harus siap kita meminta maaf. Kemudian di sini ustadz harus menjadi pengganti orang tua bagi santri. Dan di sini saya terapkan HP boleh dipegang untuk Sabtu dan Ahad. Dan bahkan untuk santri-santri besar boleh pegang HP setiap harinya. Karena memang dibutuhkan untuk belajar dan untuk kerja. Jadi HP itu sesuatu yang mubah asalnya. Bisa menjadi haram kalau digunakan untuk yang haram. Ya. Makanya santri-santri ya, dengarkan mas-mas santri-santri. Kalau waktunya sholat, segera sholat. Tapi lebih baik santri terlambat daripada orang tua, adzan masih HP-an. Lebih baik santri. Karena dia masih belum beneh. Ya. Nanti kalau sudah beneh, apalagi ustadz, sudah adzan masih megang HP. Nah, ini tidak baik. Ya. Lebih baik santri. Tetapi santri-santri saya anjurkan ya, anak-anakku para santri ya, boleh kalian pegang HP, jangan terlalu malam. Terus harus konsekuen. Konsekuen apa? Harus apa ya? Kalau saya misalkan pegang HP, saya besok harus sholat subuh, adzan harus sholat di masjid, berjamaah dan seterusnya begitu. Jadi tidak boleh terus pegang HP sampai kemudian meninggalkan sholat berjamaah, tidak bangun subuh, tidak belajar dan seterusnya, rugi. Ya, jadi HP itu bisa menjadi baik dan bisa menjadi buruk tergantung siapa yang memegang. Seperti pisau itu loh. Kalau dipegang oleh tukang sembelih kambing ya untuk nyembelih, untuk meragat, untuk ngulitin. Kalau dipegang oleh perampok untuk membunuh orang ya kan, seperti itu. Maka gunakan HP dengan bijak anak-anakku para santri. Bagi santri yang tidak dipegangi HP, orang tuanya nggak usah marah, enak nggak pegang HP. Tapi bagi santri yang pegang HP ya harus digunakan sebagaimana mestinya. Jangan banyak waktunya dihabiskan untuk pegang HP ya. Kalau sudah datang adzan, HP-nya dimatikan, walaupun gamenya belum selesai, dimatikan. Ya, kemudian turun, gak apa-apa kalah, jangan harus menang. Jadi saya kasih tahu ya, kita ini jualan tidak harus laku, boleh tidak laku ya toh. Kita ini nanti pemuda-pemuda yang sudah siap nikah, ngelamar gadis, antum harus siap tidak diterima, jangan harus diterima terus, stres nanti. Termasuk main game itu, harus siap apa kalah. Bangsa kita kan bangsa tidak siap kalah tuh, lihat. Bal-balan yang kalah, ngamuk tuh. Karena bangsa tidak siap kalah kita ini. Harus siap, ya kan? Ya gitu, harus siap kalah. Ya, Pak Haji Baidowi jualan buka warung. Walaupun tidak laku, panjenengan buka warung itu sudah dapat pahala. Ya, sudah dapat pahala. Jadi bapak-bapak dagang, bapak-bapak apa, jualan apa, kadang-kadang laku, kadang-kadang tidak laku. Berangkatnya itu sudah dapat pahala. Walaupun tidak laku, demikian ya. Termasuk para ustadz, saya beritahu, ketika kita memberitahu santri, ayo mas-mas sholat jamaah, ternyata tidak jamaah, kita sudah dapat pahala. Yang dosa yang tidak sholat jamaah, ya kan begitu, kita sudah dapat pahala. Nanti diberitahu lagi, mas ayo sholat jamaah, terus, jangan hanya sekali. Kenapa kok tidak diberitahu lagi? Ustadz sudah habis kesabaran saya. Sudah habis kesabaran, saya sudah capek lelah memberitahu santri. Ya, jangan demikian. Tidak boleh lelah, harus terus mendidik. Dan orang tua juga begitu ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Mendidik anak itu tidak boleh lelah. Terus, Ustadz, anak kula niku pun teng madrasah. Tapi lek subuh kedah digugah terus, harus terus. Kok anaknya ibuke kadang jadi digugah. Kok ibuke bapaknya kadang jadi digugah. Betul enggak? Ada di antara antum pasti istri bangun duluan, antum pasti molor terus itu. Ada apa itu? Pasti ada. Coba saya di kamar saya cek dari istrinya. Saya survei siapa suami-suami yang suka molor, pasti ada. Ada suami bangun mesti tepat waktu, istrinya molor terus. Kulla yaumin ya, molor setiap harinya. Itu mesti ada. Ada anak juga begitu. Walaupun pesantrennya hebat loh. Mondok di pesantren yang hebat. Itu subuh harus dibangunkan terus. Sabar. Gak usah marah. Kenapa? Tiap hari kita dapat pahala. Betul gak? Tiap hari kita dapat pahala. Dan gak usah emosi. Ambil arisa timba digerocok nih. Jangan. Ya cukup diperciki saja. Cuk ya itu. Lalu dibangunkan pelan-pelan. Insya Allah bangun.
lambat laun itu insya Allah lah. Anak-anak kita itu tunggu waktunya saja mereka akan jadi baik nanti. Yang penting pendidikannya jangan putus. Cukup Mas Fauzi? Masih ada. Loh kok masih ada? Sebentar, Masih. Pak Abdul Mujib dulu. Mbah Abdul Mujib dulu, kasihan beliau nunggu, sudah sepuh. Sebentar. Ini sesepuh kita ini. Sebentar, Pak. Sekedap Mbah. Niki ndamel mikrofon. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya bab keambilan Iji. tadi, yang hadisnya ini soke apa enggak? Ketaatan kepada amir tadi, walaupun dipukul, walaupun diminta. Loh, jelas sahih nggih, hadis yang sahih. Hadis yang sahih nggih. Kalau berarti LD 11 itu betul, enggak apa-apa. Loh, Menarik begini 10%. ya. Jadi hadis itu dipahami sebagaimana dipahami oleh para sahabat. Amir di sini bukan amir golongan amir jamaah. Amir di sini adalah pemimpin negara, nggih. Jadi amir di sini pemimpin negara. Kelirunya hadis itu dipakai untuk amir jamaah. Ya. Jadi itu kelirunya. Akhirnya kalau nggak persenan dimurtadkan itu. Nah itu. Misalnya kalau jadi amir Tirmidzi gitu. Kabeh jamaah Tirmidzi kudu sedekah ning aku. Lek oga tak wantem lah meneh. Itu bukan amir pemimpin nggih, untuk amir pemimpin, bukan amir jamaah. Insyaallah begitu. Hadisnya sahih, tapi sering hadis sahih itu dipelintir untuk kepentingan pribadi dan golongan. Nggih, mengatakan mudah-mudahan dapat hidayah. Mudah-mudahan dapat hidayah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan. Wa antum kadzalik nggih, Mbah. Masalah tokoh ini, Mbah ini. Mbah Abdul Mujib tokoh besar ini. Besar sak kabehane. Silakan. Baik. Selanjutnya, Afwan Ustaz, pertanyaan agak melenceng. Saya tidak tahu, tapi saya melihat di media kenapa kaum muslimin seperti diam saja dengan keadaan Palestina. Tidak seperti AS yang kirim senjata, membantu, bahkan ada yang kirim kain kafan. Bagaimana kita bersikap dengan kabar Palestina? Ada juga yang mengatakan dai salaf Hamas itu memanfaatkan keadaan Palestina, urusan pribadi. Mohon penjelasan Ustadz Jazakumullah khairan. Pertama penjelasan saya terkait persoalan Palestina itu, tidak boleh sembarangan orang ngomong. Tidak boleh ruwaibidah, tokoh-tokoh kecil ngomong berbicara. Kalau salah ya, lebih baik yang berbicara itu adalah ya MUI, pemerintah dulu, MUI, kemudian tokoh-tokoh agama kita yang besar-besar, yang ilmunya dalam dan luas. Tidak boleh sembarangan. Makanya saya lihat di Facebook Tirmidzi nggak pernah bicara saya. Bukan kapasitas saya. Kalau baca kita bisa, tapi berfatwa persoalan besar ini tidak mudah ini. Gus Mul pernah di Facebooknya, di Facebooknya, di WA-nya tidak pernah berbicara persoalan besar. Itu urusannya orang-orang besar itu. Kalau kita salah berbicara, naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, umat Islam ini sebenarnya tidak diam. Hanya saja para jamaah. Begini, saya beri contoh ya. Saya analogikan. Misalkan tetangganya jenengan kerampokan. Perampok semuanya membawa pistol, minimal parang berjaga-jaga. Panjenengan tidak bisa bela diri. Panjenengan di rumah berdua, umurnya sudah 70 tahun, sudah tua, dulu pernah memang bisa bela diri dikit-dikit, tapi si sabuk putih, belum sabuk kuning, masih sabuk putih. Istri juga sudah tua, anak-anak tidak ada, tetangga teriak-teriak, panjenengan lari ke situ, mati. Jangan sampai mati dua, penghuni rumah mati, kita juga mati. Yang boleh menolong adalah yang bisa melawan. Dalam Islam begitu. Jadi tidak boleh. Misalnya Abdul Razak karena saya ajak ya diantem ditendang karo perampoknya. Bocah cek ning sore lagi melu kempo. Sikile cau wili tangane ninju era teko. Ya tidak boleh. Jadi yang disuruh melawan itu orang yang memang punya kemampuan. Ada yang menghina, kenapa Indonesia pasukannya banyak tidak dikirim ke sana? Sebentar. Kita punya negara, jangan sampai Palestina sudah hancur, negara kita juga hancur. Itu berpikirnya sehat itu loh. Gara-gara kita ke sana, diserang Amerika, hancur dua-duanya. Malah tidak bisa bantu Palestina. Paham tidak? Makanya orang-orang yang tidak paham agama itu jangan bicaralah.
Saya aja diem, nggak bicara. Kita aja diem, kita pernah belajar dengan para ulama, diem tidak berani komentar kita, takut dosa. Lebih baik kita doakan, kita kunut nazilah dan seterusnya. Kalau kita punya bantu, kemarin, nanti ya, Kemis ya, saya anjurkan untuk membantu, itu sudah cukup bagi kita. Persoalan mengirimkan pasukan atau tidak, itu urusan besar itu. Orang kayak aku wani, bukan begitu. Urusan besar itu para jamaah. Nanti bisa mengirimkan pasukan dihalangi di perbatasan, tidak bisa masuk. Bagaimana para jamaah? Karena tidak memiliki izin melewati perbatasan. Tidak bisa segampang itu para jamaah rahmatullah ta'ala. Kita ini punya negara yang harus dijaga. Ini negara sudah tentram, Saudi sudah tentram. Kalau dibom Amerika semuanya, terus negara kita hancur, Saudi hancur, umat Islam malah tidak punya negara. Bagaimana itu? Bambung nggak orang Islam. Hah? Terus ngerti bambung nggak bocah-bocah? Bambung nggak ya? Hah? Gelem, raiso mangan, raiso turu gak duit. Tidur di tenda-tenda pengungsian dan seterusnya. Berpikir itu pakai akal sehat. Tujuan kita hidup di dunia apa? Perang atau ibadah? Nah itu, didengarkan baik-baik itu. Ibadah. Gitu. Perang itu kalau dibutuhkan dan kalau punya makanya Nabi ketika di Mekah tidak perang, belum punya kekuatan. Padahal Nabi kalau berdoa diberi kemenangan enggak? Kalau berdoa diberi kemenangan enggak? Diberi. Kalau kita berdoa belum tentu. Tapi Nabi tidak melakukan kalau belum ada perintah dari Allah Ta'ala. Menunggu para sahabat itu kuat dulu, imannya kuat, pasukannya kuat. Baru setelah bisa menghadapi mereka, Allah perintahkan untuk berjihad melawan mereka. Akhirnya bisa menang. Seperti itu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan misalnya belum kenal dengan saya, datang ke rumah. Gus, saya mau jual lalapan ayam. Harganya berapa? 7.000. Mana ayamnya besok? Tapi saya minta uangnya sekarang. Kira-kira saya belum kenal ngasih uang enggak? Wah, duitku kok melayu. Masuk mek 7.000 ini, ya kan? Seperti itu. Harus realistis, harus bawa dagangan dulu, tawarkan kan begitu. Perang juga begitu. Lihat tentaranya, lihat logistiknya, lihat persenjataannya. Ketika dibawa ke sana nanti aman tidak perjalanannya. Antum tahu, mengirimkan 1.000 pasukan, itu setiap harinya butuh uang 25 juta, itu untuk makannya saja. Antum tanyalah komandan-komandan tahu itu, kurang lebih sekarang itu segitu. Apalagi di luar negeri, enggak cukup 25 juta sehari itu. 1.000 pasukan, itu tidak cukup 25 juta sehari untuk makannya saja, belum untuk yang lain-lain, obat-obatannya, persenjataannya. Jadi bukan sembarangan, wani gak wani, bukan masalah itu. Semua itu dipikir, ada pemikiran di situ. Itu bukan kapasitas kita. Sudah ada yang mikir itu para jemaah. Insya Allah sudah difikirkan baik-baik. Dan dalam persoalan besar gini, kita tidak tahu loh. Yang memulai dulu siapa, yang salah siapa, gara-garanya siapa, kenapa begitu. Itu kan harus diteliti dengan lebih detail lagi. Tidak boleh kita bermudah-mudahan ya. Insya Allah lebih baik diam aja. Diam itu bukan tidak membantu ya, doakan yang baik, ya nah. Kemudian donasi kalau kita punya uang, tidak usah berkomentar yang tidak-tidak. Kita tidak tahu, banyak yang menghina, Indonesia dihina, Saudi apalagi. Saudi tidak mengirimkan tentara dan seterusnya. Dan seterusnya, banyak seperti itu. Sekarang saya tanya, ketika ada pemberontakan tahun 81 di Saudi, mana tentara-tentara Muslim di seluruh dunia mengirimkan tentara ke Saudi? Tidak ada. Tidak ada Pak. Saudi mengatasi sendiri pemberontakan itu. Ya toh? Indonesia, ketika ada pemberontakan mulai DITI, komunis dan seterusnya. Mana ada tentara muslim yang datang ke sini? Mereka bukan tidak berani, menghitung semuanya dihitung, dipelajari. Jangan sampai masuk malah memperkeruh suasana. Jadi harus para jemaah. Ya ini perlulah kita belajar lebih jelas lagi. Baca kitab As-Siyasah Syar'iyah, baca kitabnya para ulama. Kitab ini baca dengan tekun. Antum baca dulu nanti saya jelaskan. Mungkin kalau belum paham ditandai. Saya kok belum paham ayat ini kayak tadi hadisnya ini Pak Abdul Mujib tanya, itu bagus itu ditanyakan. Ternyata hadis ini dipelintir untuk amir jamaah, bukan amir pemimpin negara. Ya toh? Kalau amir pemimpin negara wajib kita memberikan apa yang diminta olehnya. Kalau dipukul kita tidak boleh melawan. Itu amir pemimpin negara. Demikian bisa disampaikan. Loh kok ada lagi? Doa Ustaz.
Hah? Ada yang minta doa. Oh iya, silakan. Bismillah Ustadz, di akhir kajian tolong doakan saudara muslim kita yang ada di Palestina. Barakallahu fiik. Ya, mari kita berdoa. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum amin pelan-pelan saja, tangannya diangkat di depan dada. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausil a'la. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausil a'la. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausil a'la. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina min hadi dunya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma ansuril muslimina fi Falastin. Allahumma ansuril muslimina fi Falastin. Allahumma ansuril muslimina fi Falastin. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Ya Allah, Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Falastin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin bil islami wa sunnah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimina bil islami wa sunnah. Allahumma a'izzal muslimina. Allahumma a'izzal Islam wal muslimina bil islami wa sunnah wa ahlikil kafarata wa ahlikil kafarata a'da'aka a'da'adin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Akhirul kalam, nasrum minallah wa fathun qarib, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, fastabiqul khairat, ihdinas siratal mustaqim. Nun wal qalami wa ma yasturun, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.